Bu, Bu Teti Belum masuk, Pak belum Prof. hadir. Berarti belum hadir ya? Ya. Oke, kalau begitu tolong Bapak Ibu sekalian yang masih off dibuka ya. Pak Atep, Bu Nursifa, Ayana, tolong dibuka biar kita saling mengenal. Siapa tahu nanti ketemu lagi di sidang. Ini kayaknya belum pernah kuliah gitu. Kayaknya belum belum pernah ketemu. Bapak, Kalau sudah tahu Bapak kan punten nuju di Bapak punten maksud Widi nuju di rumah sakit. Jadi siapa? off kamera. Oh iya ya, nggak apa-apa lah. Punten ya Pak. Nanti cepat sehat. Ya, nggak apa-apa. Ya amin. Kalau Assalamualaikum. sudah saling tatap begini kan nanti Terima kasih Pak. ya manakala Bapak bimbingan, manakala Bapak sidang kan sudah kenal. Yang seperti kenal itu Pak Sugeng Pujiono. Karena apa? Punya kumis. Nah, siapa? Siapa? Kumis. Pak Asep Suryanto juga pasti ingat ya. Ini Yang Pak. lain juga insya Allah ketemu ya. Siap. Nanti pada waktunya kita sama-sama bisa menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Ini semester 1 apa 2, 3? Semester 2, Dua. Bapak. Dua Pak. Semester 2. Siap Pak Kan Profesor. Dua. kalau tidak salah 3 semester ya perkuliahan. Insya Allah, Pak. Amin. Amin, Pak. Amin. 3 apa Insya 6? Allah Pak. Insya Allah. Insya Insya Allah, Allah Pak. 3 semester. Insya Allah 3 semester, Pak 3 Profesor. semester, Prof ya. Bentar, suaranya kurang jelas ya. Semuanya ini hadir belum? Semuanya ada sementara itu di awal 38 mahasiswa Prof yang tergabung di kelas 52B. Sekarang yang baru join 30 orang. Masih ada dalam perjalanan ya, 8 orang lagi. Mudah-mudahan bisa gabung walaupun ya sebentar ya. Pak Ibu Teti itu sudah ngasih kabar ke saya. Katanya hari ini ada yang presentasi makalah. Betul ya? Ya, betul Prof. Awalnya kita juga ini masih meraba karena memang perkuliahan awal dengan materi perihal supervisi ini belum mendapatkan pembekalan pembuka konsep dari supervisi ini. Namun ketika kemarin di grup WhatsApp, Dr. Teti meminta ada presentasi, kami persiapkan Pak Prof. Insya Allah. Alhamdulillah. Calon magister harus siap ya. Tidak perlu disuruh berulang-ulang. Calon magister pendidikan. Ya, silakan kalau begitu untuk mempersingkat waktu sambil menunggu. Suaranya kurang jelas Pak Dokter. Hah? Nggak kedengaran. Suaranya kecil. Nah, gitu ya. Iya Pak Dokter. Sekarang Suaranya jauh. Sekarang udah bagus, Pak. Udah besar suaranya. sekarang jelas. Jelas, Pak. Nah, jelas Nah, sekali. ini disambut ini. Oh, siap. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian yang siap mempresentasikan makalahnya. Dan semuanya saya minta untuk menyimak dengan baik dan diharapkan ada diskusi di antara kita. Siapa Pak Yunus dulu? Pak Yunus dulu. Ya, baik Prof. Sebetulnya yang sekarang itu kelompoknya Pak Tatang, kemudian Bu Timur. dan satu lagi Pak Tony. Jadi itu satu kelompok Pak Prof yang hari ini insya Allah akan menjadi penyaji.
Kalau begitu izin Pak Kalau Prof begitu untuk langsung ke dipersiapkan Pak dan Tatang di ya. share screen ya. Mangga Pak Tony kanggo share screen Ya, PPT-nya. enggak. Mau Pak Tatang? Iya siap Pak Proses Pak Pak Proses. Tatang mah, Pak Tatang. Saya buka. Saya ada pesan dari Ketua Prodi, ngajarnya santai aja lah, jangan Iya. tegang. Terima kasih Prof. Iya, Terima kebetulan kasih. Silakan Pak mahasiswanya Tony mahasiswa untuk sibuk. men-share screen. Iya, mahasiswa sibuk dan mahasiswa yang sudah jadi bapak-bapak dan mak-mak. Betul ya, Betul. pesan dari Ketua Prodi seperti itu. Jadi Ya, tidak lagi belajarnya seperti kita waktu S1 katanya. Jadi ya, ya, siap. saya juga Kalau dosen, saya dosen kalau di UIN Bandung. Saya juga kalau sering menghadapi Kalau mahasiswa yang kalau sibuk. itu dari saya atau nih barangkali. Ya, ada kendala Pak Oh Tatang. siap siap siap. Saya Untuk aja. Saya punya. Ah, Alhamdulillah Pak Dokter nggak terlalu tegang. Kalau Pak Dokter tegang, kami yang super tegang Pak. Silakan Pak. Mau siapa sekarang? Pak Tatang. Pak Tony Pak. Nunggu share screen, Pak. Ini mestinya Bapak Ibu sekalian, makalah yang sudah dipersiapkan itu di-share di grup. Biar semua teman-teman membaca terlebih dahulu, kemudian pada saat ada teman kita yang presentasi, persiapan pertanyaan sudah dipersiapkan karena sudah dibaca terlebih dahulu. Sehingga ada penghematan waktu lah gitu ya. Baik, insya Allah Pak Prof untuk yang berikutnya nanti kita akan coba sharekan 1 hari sebelumnya. Halo, gimana Pak? Ya, nanti untuk penyaji selanjutnya di pekan depan, insya Allah mungkin nanti kita akan sharekan Ya, materinya sebelum H-1 mungkin, insya Allah. ya harus begitu. Biar nanti yang mau bertanya sudah mempersiapkan ya. Kalau serba didadak begini kan jangankan bertanya, yang dipaparkan juga nggak ngerti. Ya silakan sekarang Pak Yuyus. Ya. Pak Tatang. Pak Tatang, Bu Timur, Pak Tony, bagaimana? Ya, mana Pak Tatang? Silakan bisa dimulai. menuju di proses ku Pak Tatang, Bapak. Oh iya, baik, baik. Datangnya kemana? Biasa Pak Tatang. Silakan. Pak Tatang biasa di-share. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Profesor, barusan ada kendala mati lampu sebentar. Ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa ma'ala amma ba'du. Bersyukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kudrat, iradat serta indahnya. Yang pertama, kami semua masih diberi kesempatan kesehatan baik jasmani dan rohani sehingga bisa bertemu dengan Bapak Profesor dan Ibu Dokter sebagai orang tua kami yang akan membimbing dan mengarahkan kami dalam mata kuliah teori dan praktek supervisi pendidikan dalam rangka menapaki perjalanan menjadi seorang magister pendidikan yang insya Allah kompeten dan profesional. Semoga Pak Profesor dan Ibu Dokter senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, saya berbangga dipertemukan juga dengan sahabat-sahabat saya yang luar biasa dari berbagai profesi, tentu saja dengan berbagai keilmuan, sehingga saya bisa menambah wawasan keilmuan dan bil khusus kepada tim kelompok kami, Atoni, Bu Timur yang selalu eksis solid dalam bermusyawarah setiap saat kita panggil, selalu kompak, mudah-mudahan menjadi kebaikan. Baiklah, dalam kesempatan ini, yang pertama ini, tim kami akan memaparkan judul tentang definisi atau pengertian skup dan fungsi pokok administrasi pendidikan. Dengan anggota kelompok kami yaitu Bapak Tony Norman Hanapi, Bu Timur Iriani, dan saya sendiri, Tatang Sutarjo. Namun, dan mungkin sekali bahwa presentasi ini hanya sebagai pemantik, Pak Profesor. Insya Allah nanti sahabat-sahabat saya yang luar biasa yang akan mempresentasikan makalah yang dengan bobot dan keilmuan luar biasa di waktu lain dan materi yang lain. Dan ini pun kebetulan Pak Profesor, karena ada 13 pilihan judul yang ditawarkan oleh Ibu Dokter, maka yang pertama yaitu yang ini, yang definisi serta pengertian administrasi pendidikan. Sebelum membahas tentang isi presentasi ini, izinkan saya menyampaikan ada pantun Pak Profesor. Boleh ya Pak Profesor? Enggak. Oh ya, ini agak bermasalah ya. Pantunya bermasalah ya. Iya. Mendadak. Ntar dulu Pak. Iya, boleh Ini lah. ada oke, ini ke pasar buah sengaja mampir terasa manis Cakep, mangga. cakep. Tak terasa semester 1 sudah berakhir. Mari kita sambut optimis semester 2 dengan nilai A. Amin. Amin. Pun agenda rujukan dari presentasi ini sesuai dengan arahan dari Ibu Dokter kemarin, yaitu poin nomor 2, Pak Profesor. Dan insya Allah yang pertama akan menyajikan paparan ini yang terhormat teman saya, Ibu Timur, 3 slide, dan selanjutnya nanti Pak Tony Norman Hanapi, dan akhirnya ending close statement-nya mungkin diambil oleh saya kembali. Untuk itu, silakan pada yang terhormat saudaraku Ibu Timur untuk menyampaikan definisi administrasi pendidikan. Waktu dan tempat, monggo. Ya, terima kasih Pak Tatang. Assalamualaikum Prof. Salam jumpa. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Kepada teman-teman admin 52B yang selalu saya banggakan, selamat bertemu kembali. Juga kepada Ibu Dr. Teti yang mungkin hari ini belum hadir di tengah-tengah kita. Izin mengawali presentasi ini menyampaikan definisi administrasi pendidikan. Sebetulnya kalau kita melihat ini adalah hal yang pernah kita bahas di semester sebelumnya. Jadi kalau sekarang lebih ke refreshing aja mungkin Prof ya. Untuk teman-teman juga untuk kami merefresh kembali apa sih yang dimaksud dengan administrasi pendidikan. Kemudian di sini kami juga menyinggung sedikit tentang Oliver Selden dan Schulz yang mungkin juga menjadi bahasan dari teman-teman di semester 1. Tapi untuk merefresh kembali kita melihat dari satu kata administer yang berasal dari bahasa Inggris. To administer artinya mengelola, menjalankan, atau melaksanakan. Dan itu adalah kata kerjanya. Untuk kata bendanya adalah administration, yang artinya administrasi atau pengelolaan atau tata usaha. Ini diambil dari Kamus Besar John
M. Ecole dan Hasan Sadeli 2003. Kemudian dari situ kami mencoba melihat definisi administrasi menurut beberapa ahli. Kalau kita meruntut ke belakang ke Selden dan Schulz yang mengulas dalam bukunya Early Sociology and Business of Business and Management, menurut beliau administrasi itu dalam industri itu ada 3 hal yang selalu berkaitan, yaitu manajemen, administrasi, dan organisasi. Itu menurut Sheldon. Tapi kita tidak akan membahas Sheldon-nya, kita akan melihat beberapa ahli yang memang lebih kalau menurut Pak Asep itu menukik atau mengerucut gitu ya untuk pembahasannya mengenai definisinya. Kami mencoba melihat pendapat yang dikemukakan oleh Henry Fayol bahwa administrasi adalah sebuah fungsi dalam organisasi niaga yang unsurnya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengkoordinasian, serta pengawasan. Sedangkan Jesse B. Sears berpendapat bahwa administrasi adalah nah, masih di sini, Pak. Administrasi adalah proses kegiatan yang meliputi sama perencanaan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Sedangkan Newman menyatakan bahwa administrasi adalah pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga nanti di akhir kita akan juga melihat apa itu administrasi pendidikan setelah melihat definisi pendidikan itu sendiri yang diambil dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan yang tidak kami mengambil kesimpulan, tetapi kami mengambil pernyataan dari Ludwig von Bertalanffy dalam bukunya General System Theory Foundation, Development Application, bahwa menurut beliau institusi pendidikan adalah sebuah sistem yang kompleks yang melibatkan unsur-unsur yang saling berkaitan dan berinteraksi, termasuk di dalamnya siswa, guru, staf administrasi, kurikulum, dan lingkungan fisik. Dan menurut beliau, administrasi pendidikan adalah proses pengelolaan sistem ini agar mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dari gambaran yang tadi, pengantar yang tadi, kami mengambil 5 kesimpulan tentang fungsi administrasi pendidikan itu sendiri. Saya paham teman-teman pasti sudah tahu apa yang dinyatakan oleh George R. Terry dengan teori terkenalnya POAC, bahwa 4 fungsi administrasi adalah, menurut beliau, adalah adanya planning, organizing, actuating, and controlling. Dan Henry Fayol tadi juga sudah diungkapkan bahwa ada 5 fungsi administrasi, yaitu planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. Saya mengambil salah satunya bukan dari tetangga sebelah, tetapi dari pulau sebelah, Bapak Siagian, yang dicantumkan dalam jurnal Hadari 2004, bahwa 5 fungsi administrasi itu adalah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi, pengawasan, dan penilaian. Sedangkan Jesse B. Sears menyatakan 4 fungsi administrasi, yaitu perencanaan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Dan terakhir William H. Newman menyatakan ada 3 fungsi administrasi, yaitu pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Dari 5 ilmu ini, dari 5 pendapat ini, ada satu yang bisa kita tarik benang merahnya, bahwa satu hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi adalah perencanaan. Perencanaan itu mutlak, mau perusahaan organisasi itu kecil atau besar, perencanaan itu harus selalu menjadi nomor 1. Apakah perencanaan itu dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Apakah organisasi itu hanya kecil, menengah, atau besar, formal atau non-formal, tetap harus mengadakan perencanaan.
Dan perencanaan itu tidak akan berjalan kalau tidak ada pengarahan, tidak ada figur pemimpin. Kepemimpinan di sini juga sangat menentukan untuk menentukan arah. Siapa yang menjadi PIC-nya, siapa yang menjadi person in charge-nya, siapa yang akan menjalan tupoksinya. Jadi harus jelas SOP-nya dan lain-lainnya. Sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang mumpuni yang bisa mengarahkan organisasinya, mengarahkan unsur-unsur yang berada di dalam organisasinya seperti pendidik dan tendiknya beserta unsur-unsur yang lain. Selain itu, kepemimpinannya juga harus bisa memberikan motivasi kepada unsur-unsur organisasi yang berada di dalamnya. Sehingga apabila mereka termotivasi, tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya akan tercapai dengan baik. Dan tentunya untuk menjalankan ini harus diatur dalam bentuk, dikoordinir dalam bentuk yang sudah disepakati bersama dalam organisasi itu sendiri. Jadi kalau kita melihat 5 ilmu atau 5 ilmuwan tadi atau 5 pendapat tadi, semua saling berkaitan, semua saling melengkapi, dan inilah yang memang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Selanjutnya rekan saya Pak Tony akan menyampaikan mengenai ruang lingkup dan tujuan dari administrasi pendidikan. Dipersilahkan Pak Tony. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Waalaikumsalam. Prof, rekan sekalian, di awal perkuliahan kedua mungkin semester 2 ini kelompok kami akan mencoba untuk menyajikan materi yang telah dibahas oleh Ibu Timur barusan. Sekarang saya akan membahas mengenai skop atau ruang lingkup administrasi pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya ruang lingkup administrasi pendidikan itu meliputi semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan. Mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pengarahan, hingga pengendalian. Semua sumber daya pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, di antaranya ruang lingkup administrasi pendidikan ini ada 8 poin yang kami bisa sampaikan di forum ini. Yang pertama adalah administrasi organisasi. Ini merupakan administrasi yang berhubungan dengan bagian lain dalam organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian yang kedua ada administrasi kurikulum, yang meliputi perencanaan kurikulum, metode pengajaran, penyusunan kalender akademik sampai dengan evaluasi. Yang ketiga, ada administrasi kepegawaian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, rekrutmen, pelatihan, evaluasi kerja, dan pengembangan staf akademik dan non-akademik. Yang keempat, ada administrasi peserta didik. Ini berhubungan dengan penerimaan peserta didik, pengelompokan program bimbingan, kemajuan, ekstrakurikuler, dan lain-lain. Kelima, administrasi sarana dan prasarana. Ini berhubungan dengan kelengkapan sekolah untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. 6, ada administrasi tata usaha. Ini merupakan bagian yang berfungsi dalam pengelolaan data, menyimpan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan, surat menyurat, dan lain-lain yang dipergunakan oleh pimpinan untuk mengambil keputusan. Kemudian yang ketujuh ada administrasi pembiayaan yang berkaitan dengan anggaran pendidikan, alokasi anggaran mulai dari anggaran perencanaan sampai dengan proses pelaksanaan anggaran. Dan yang kedelapan ini ada administrasi tata hubungan dengan masyarakat, yakni membina hubungan dengan stakeholder sekolah, dengan orang tua, peserta didik, dan lain-lain yang memang berhubungan dengan kemajuan dalam bidang administrasi pendidikan. Oke, slide selanjutnya. Adapun tujuan daripada administrasi pendidikan seperti yang telah kita ketahui bersama, ada 4 seperti yang dinyatakan oleh Sergio Vanni dan Carver 1975 dalam Burhanuddin 2005, Yulia 2019, yaitu yang pertama ada efektivitas produksi, kemudian yang kedua ada efisiensi, dan yang ketiga ada yang namanya kemampuan menyesuaikan diri atau adaptif, dan kepuasan kerja.
Nah, keempat tujuan tersebut ini dapat digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah kalau kita mencontohkan administrasi pendidikan di sekolah. Sebagai contoh, sekolah itu memiliki fungsi untuk mencapai efektivitas produksi, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntunan kurikulum. Dalam mencapai tujuan tersebut, harus dilakukan usaha seefisien mungkin, yaitu dengan menggunakan kemampuan dana dan tenaga seminimal mungkin, tetapi memberikan hasil sebaik mungkin, sehingga lulusan tersebut dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya dan dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah yang baru. Selanjutnya, lulusan ini akan mencari kerja pada perusahaan atau lembaga yang lain atau berwirausaha yang memang memberikan kepuasan kerja kepada mereka. Sekolah ini merupakan subsistem pendidikan nasional, maka tujuan administrasi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah juga bersumber pada tujuan pendidikan di Indonesia, guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional. Oke, next. Kesimpulan. Administrasi pendidikan adalah tindakan mengkoordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan agar semua daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif. Administrasi pendidikan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan administrasi yang baik, pendidikan dapat menjadi lebih efisien, efektif, dan berkualitas. Berikut beberapa kesimpulan pentingnya administrasi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, mencapai tujuan pendidikan. 4, meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan. Dan kelima, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Next. Tujuan administrasi pendidikan pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Seperti yang tadi telah dibahas dari awal oleh Ibu Timur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri, yang turut serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Hadari Nawawi menyatakan bahwa secara umum ruang lingkup administrasi berlaku juga di dalam administrasi pendidikan, yang mana meliputi bidang manajemen administrasi. Bidang kegiatan ini disebut juga Management of Administration Function, yaitu kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok kerjasama mengajarkan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, manajemen operatif atau operative management. Bidang kegiatan ini disebut juga Management of Operative Function. Kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-masing setiap orang melaksanakan dengan tepat dan benar. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pendidikan untuk memahami dan mendukung administrasi pendidikan. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, mangga Pak Tatang di aturan. Oke, terima kasih Bu Timur dan Pak Tony, ya kelompok kita yang sudah memaparkan paparan yang begitu luar biasa. Dan sebelum ditutup, mungkin ada tambahan sedikit bahwa disadari atau tidak disadari bahwa kita sebenarnya setiap hari tidak terlepas dengan istilah organisasi atau manajemen yang identik disebut pengelolaan. Seperti contoh kecil saja di rumah, secara pribadi kita punya berbagai desain busana, mau pakaian olahraga, pakaian pengajian, pakaian ke tempat kerja, pakaian ke supermarket. Tanpa manajemen itu tidak akan serasi, tidak akan sesuai, dan tidak akan tidak elok dipandang mata manakala tidak diolah dengan sempurna. Termasuk lagi di keluarga, apalagi sudah berurusan dengan alokasi biaya.
baik biaya harian, biaya mingguan, biaya bulanan, biaya anak sekolah, biaya investasi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, betapa itu semua menggunakan manajemen. Nah, berkaitan dengan makalah ini, khusus mengenai administrasi pendidikan, otomatis. Makanya dari berbagai keilmuan dari orang yang pemerhati tadi, yang simpatisan dan punya keilmuan di bidang pendidikan, mereka mengutarakan keilmuan yang dijadikan sebagai rujukan, referensi oleh kita dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan selain ilmu-ilmu yang sudah dikeluarkan oleh para ahli, tadi yang sudah dipaparkan oleh teman kita sendiri nanti semoga bisa memunculkan keilmuan di Indonesia untuk menciptakan solusi pendidikan yang lebih baik. Semoga. Nah, akhirnya saya tutup dengan ketemuan dengan bekas kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Tatang. Selanjutnya mohon arahan dan bimbingan dari yang terhormat Pak Profesor. Waktu dipersilahkan. Kalau saya biasanya kalau teman kita yang mempresentasikan justru munculnya pertanyaan itu dari mahasiswa ke yang menyampaikan materi ya, yang memaparkan. Nah, nanti Pak Dokter izin suaranya kecil Pak. ya. Biasanya kalau perkuliahan itu kalau saya ya. Sekarang kedengaran nggak ya? Jelas Pak Dokter. Ada suaranya ya. Alhamdulillah. Biasanya Pak Tatang sebelum ditutup itu mahasiswa yang lain yang menyimak tadi itu akan bertanya kepada pemateri kalau ada hal-hal yang kurang jelas. Dan pemateri menjelaskan lebih lanjut sehingga semuanya menjadi paham. Nah, gitu biasanya. Jadi mestinya jangan dulu ditutup dengan ketemuan dengan bekas kekasih, jangan. Nanti itulah penutupnya setelah selesai semuanya diskusi. Iya, monggo Pak. Nah, Dengan senang modelnya hati. seperti itu ya. Iya, dengan senang hati Pak. Karena kalau saya menjelaskan lagi ya sama saja dengan yang tadi sudah disampaikan. Justru yang saya harapkan adalah muncul pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang sementara langsung ke pemateri, kemudian nanti akan kita bahas bersama-sama dengan tim, dengan dosen pengampu. Itu kira-kira. Sehingga ada hal baru mudah-mudahan dari teman yang lain yang sementara ini belum tercover di makalah, hal-hal baru itu bisa didiskusikan. Terima Itu kasih. Tatang. Iya, terima kasih arahannya, bimbingannya Ya. Pak Profesor. Untuk itu, waktu akan kami serahkan ke teman-teman sebagai audien untuk sharing, berbagi ilmu, sehingga makalah saya nanti bisa tambah berbobot, berkualitas, Ya, kita gitu. jadikan referensi. Mangga, yang pertama ada Pak Asep, silakan Pak Asep. Silakan Pak Asep. Ya, terima kasih Pak Haji Tatang ya, Pak Prof. Terima kasih waktunya Pak Prof. Ini sebenarnya menarik ya kalau saya simak dari beberapa kajian ya, terutama yang memberikan pernyataan-pernyataan tadi. Saya lebih dari 5 itu saya lebih menekankan pada Newman tadi tentang ada masalah kepemimpinan di sana ya. Nah ini yang lainnya kan hanya POAK ya, kalau saya lihat yang lainnya hanya POAK, perencanaan, organizing, controlling, actuating, dan lain sebagainya gitu Pak. Nah cuman di Newman ini muncul kepemimpinan. Tadi walaupun sekilas sudah dibahas oleh Bu Timur, tapi sisi jelasnya gitu ya, sisi jelasnya dari sisi pernyataan beliau, Newman ini, tentang kepemimpinan di dalam administrasi pendidikan, yang selama ini yang saya rasakan kalau misalkan di dunia realnya, di dunia pendidikan, misalkan di satu instansi lah, sekolah gitu ya, di sana kan ada tenaga kependidikan, kemudian ada kepala sekolah, kemudian ada guru, ada siswa ya. Nah, cuman masalahnya yang terjadi di lapangan ini pola kepemimpinan untuk tenaga pendidikan sekarang disebutnya kalau di sekolah arsiparis ya Pak Haji Tatang.
Kalau dulu Kabag TU lah, Kepala Bagian Tata Usaha. Nah, sekarang karena eselonnya sudah dihapuskan, sehingga muncul yang dinamakan Arsiparis kalau nggak salah. Jadi bagian untuk pengarsipan data mungkin ya. Nah, jadi di sini seolah-olah koneksi gitu dengan apa yang diungkapkan oleh Newman tadi. Kepemimpinan di sini kadang yang namanya TU, kepala TU, kalau dari dulu juga itu tidak muncul gitu, tidak muncul di dalam sebuah, bahkan kepala sekolah bisa mengatur TU gitu ya. Walaupun sementara kalau dilihat dari runut kebijakannya, sebenarnya Kabag TU bisa mengatur kepegawaian, mengatur juga kepala sekolah harusnya ada di bawah. Cuman karena tumpang tindihnya kalau saya lihat ini anggaran itu kan yang menggunakan anggaran adalah kepala sekolah. Nah ini mungkin yang saya ingin lebih tekankan, ini pola kepemimpinan oleh Newman ini di mana sih sebenarnya di dalam administrasi pendidikan. Itu satu, Pak Tatang. Ada dua persoalan ya. Kemudian yang kedua, saya melihat dari sisi kemajuan zaman sekarang, kayak saya sebagai guru sekarang, itu manutnya itu sebenarnya kalau saya lihat dengan aplikasi gitu ya. Administrasi pendidikannya itu sekarang banyaknya dengan aplikasi. Makanya Jabar juara sekarang oleh Pak RK, mantan Gubernur Jawa Barat, sebenarnya itu Jabarnya Jabar juara aplikasi gitu, karena aplikasi-aplikasi ASN itu sangat banyak sekarang. Termasuk juga saya diatur oleh Kimo, kemudian diatur untuk administrasi dalam bentuk absensi, kemudian TRK dalam bentuk kinerja. Jadi, nah, mungkin saran saya, ini juga harus diungkap di administrasi pendidikan yang disesuaikan dengan kemajuan zaman, dengan era digital ini, Pak Tatang, supaya lebih menarik bukunya nanti. Karena kalau misalkan hanya melulu pemahaman dari teori-teori zaman dulu, tidak diungkap dengan kemajuan zaman, nanti bukunya juga mungkin orang, ini mah biasa aja. Tapi kalau misalkan dirunut, misalkan bagaimana pola administrasi pendidikan dengan metode digital tadi, itu akan lebih menarik dan akan lebih tertantang. Itu mungkin dua hal yang ingin saya ketahui, mudah-mudahan ini tidak melenceng dari apa yang dibahas di administrasi pendidikan Pak Haji Tatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Insya Allah Pak Asep, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan insya Allah nanti setelah saya mungkin Bu Timur dan Pak Tony akan menambahkan jawaban dari Pak Asep dulu ya Pak Asep ya. Siap. Karena saya setuju di Newman itu dia membahas menekankan tentang kepemimpinan. Karena sebenarnya bahwa dalam terbentuknya suatu organisasi di mana di dalamnya ada administrasi dan seterusnya ada manajemen, itu faktor kepemimpinan itu sangat dominan sekali demi kemajuan satu organisasi. Kenapa tidak? Setelah ada organisasi, buat apa kalau tidak ada pemimpin dan tidak ada administrasi? Sehingga betapa si pemimpin diharapkan bisa membuat suatu konsep, baik visi, misi, tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, organisasi kita akan dibuat seperti apa ke depan. Itu fungsi pemimpin sangat dominan di situ, yang bisa nanti mempengaruhi, mengajak, dan mengimplementasikan semua konsep administrasinya dalam melaksanakan konsep untuk mencapai tujuan. Tentu saja Pak Asep, kaitan dengan administrasi pendidikan saat ini yang akan dikaitkan dengan pertanyaan kedua, di sini seorang administrator pendidikan, pemimpinnya ya harus minimal berjiwa transformasional, yaitu yang bisa mengikuti arahan dan kemauan kebutuhan zaman. Apalagi kalau dikaitkan dengan era disrupsi sekarang, dengan hadirnya teknologi revolusi industri 4.0 dan society 5.0, di mana hadirnya teknologi itu, inovasi itu, kita semua tahu betapa sangat menunjang terhadap percepatan untuk menghasilkan suatu hasil yang memuaskan. Seperti salah satu contoh, kita sekarang lagi belajar dari ini saja adalah satu solusi dalam proses pembelajaran, sehingga ada efisiensi biaya, ada efisiensi waktu.
Makanya termasuk tadi seperti aplikasi-aplikasi yang sudah disebutkan oleh Pak Asep, tentu itu merupakan kejaran, merupakan sasaran, merupakan orientasi bagi seorang administrasi pendidikan untuk mengimplementasikannya. Barangkali itu pertanyaan dari Pak Asep, dan insya Allah nanti dalam paparannya kami bertiga akan membahas tentang itu. Terima kasih Pak Asep, mudah-mudahan bisa mewakili. Silahkan Pak Tony dan Pak Bu Timur kalau mau menambahkan. Melengkapi saja, izin melengkapi saja Pak Tatang untuk Iya, Pak Asep, silakan. bahwa memang satu keharusan mungkin ya ketika kita menjadi seorang pemimpin itu mempunyai jiwa kepemimpinan yang tadi sudah disebutkan, bukan hanya transformasional tetapi kalau memang meruntut pada era digital dan lain-lain tentunya harus adaptif dan siap untuk berubah, siap untuk menyesuaikan diri, siap untuk menerima perbedaan. Kemudian ya itu tadi juga bukan hanya dari Newman tentang kepemimpinan, tetapi bisa disatukan dengan dari Siagian bahwa harus bisa memotivasi begitu. Jadi itu sebabnya kenapa kami mencantumkan 2 hal yang berbeda dari 3 yang hampir serupa, itu ada memotivasi dan kepemimpinan. Jadi melengkapi saja bahwa betul bahwa dalam sebuah organisasi titik kepemimpinan itu sangat dibutuhkan untuk pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Kalau pemimpinnya tidak menunjukkan kepemimpinan yang dibutuhkan oleh organisasinya, akan dibawa kemana itu organisasi? Itu mungkin Pak Tony akan melengkapi. Mangga. Silakan Pak Tony barangkali mau menambahkan. Baik, izin melengkapi, menarik sekali pertanyaan Pak Asep. Jadi memang bersifat kekinian ya. Terus Jabar Juara, belum memang jadi. Jabar Juara itu di aplikasi. Jadi yang namanya administrasi pendidikan seperti tadi yang dibahas oleh Bu Timur itu ada yang namanya pengarahan, kemudian kepemimpinan dan pengawasan. Tentu saja ini tidak terlepas dari visi misi dari sang pemimpin itu sendiri. Bagaimana mentransformasikan tujuan yang ingin dicapai. Dan memang saat ini kita itu disibukkan dengan beragam aplikasi. Ini merupakan hal yang memang tidak kita masukkan di makalah ini, tapi apa yang Pak Asep sampaikan ini sangat luar biasa, menarik dan menggugah kita bahwa memang saat ini di era ini kita itu segala sesuatu pengadministrasian itu memang memakai aplikasi di semua bidang. Dan yang menjadi pertanyaan mungkin apakah di lapangan itu siap untuk melaksanakannya? Karena memang ketika ada suatu pembaruan itu yang pertama ada yang menerima, kemudian ada yang resisten ya masih bertahan dengan pola lama, dan ada yang memang semangat untuk mempelajari hal yang baru. Saya kira ketika administrasi pendidikan kita memakai sistem yang tepat, visi misi pimpinan yang tepat dengan seluruh organisasi memang bergerak mengarah pada satu tujuan yang sama, maka efektivitas dan efisiensi ini bisa tercapai dengan baik. Sebagai contoh mungkin perkuliahan kita ini ada sistem hibrid, ada sistem daring dan luring. Saya kira ini kita juga ada sistem absensi litera. Ini mungkin satu aplikasi kearsipan yang memang sudah tertata luar biasa dan ada jarak tengah waktu. Mungkin ini bisa kita tambahkan nanti di makalah. Terima kasih Pak Asep masukannya. Terima kasih. Oke, itu barangkali Pak Asep jawabannya, mudah-mudahan bisa mewakili. Bagaimana Pak Asep? Ya, ya siap Pak Tatang, Pak Haji ya intinya sebenarnya emang kelihatannya di tadi yang terakhir dari Pak Tony tentang administrasi pendidikan secara digital gitu yang harus lebih di up lagi di makalah ini gitu ya. Karena emang sekarang kita tidak bisa lepas dari itu Pak Haji Tatang. Sekarang kenaikan pangkat pun sekarang kita tidak lagi mengumpulkan berkas yang kertas ya, tapi kita masuk ke SKP, masuk ke PMM gitu ya. Jadi semua serba digital sekarang itu tidak lagi mengurus menumpuk-numpuk kertas gitu ya. Bahkan di BKN sendiri sekarang juga tidak menumpuk-numpuk kertas sekarang.
untuk apa namanya sertifikat segala macam itu bentuknya sudah berbentuk file gitu. Nah ini mungkin turunannya, tapi kajiannya udah sangat bagus, tinggal turunannya saja. Itu saja mungkin Pak Tatang. Terima kasih ya, terima kasih Terima sekali kasih jawabannya. banyak Pak Asep atas pertanyaan dan masukannya. Insya Allah ini menjadi satu bahan untuk dikonsep kembali agar makalah kelompok kami lebih diterima dan lebih sempurna. Silakan Pak Yuyus, Kang KM yang saya hormati untuk memberikan arahan, bimbingan pertanyaan atau pertanyaan, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Tatang, Pak Prof, Bu Dr. izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terutama tim penyaji Pak Tatang, kemudian Pak Tony dan Ibu Timur. Di sini saya ingin mengawali dari sebelum kepada pertanyaan, saya ingin mengawali dengan sebuah pemikiran bahwasanya kita tuh kan sebetulnya membuktikan sebuah teori terhadap implementasi di lapangan. Itu yang saya pegang. Ketika ada masalah, maka saya akan cari teorinya, konsepnya, lalu akan coba mengimplementasikan teori itu terhadap masalah yang ditemui. Mungkin itu yang menjadi pembuka awal untuk pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, Pak Tatang, Bu Timur dan Pak Tony, kita tahu bahwa di dunia pendidikan kita itu kan ada segmentasinya ya, ada segmentasi tata kelola. Paling kecil itu ada di satuan pendidikan atau di sekolah. Kemudian naik ke atas itu ada di dinas pendidikan, kota kabupaten, dan juga provinsi. Lalu lebih atasnya lagi ada Kemdikbud yang merupakan tata kelola pusat. Itu segmentasi tata kelola yang ada di kita. Nah, namun ada masalah yang tadi disampaikan oleh Pak Asep terkait dengan masalah administrasi. Bahwa tadi disampaikan oleh tim Pak Tatang, Bu Timur, dan Pak Tony bahwasanya administrasi pendidikan ini bertujuan untuk efektivitas produksi, kemudian untuk efisiensi, untuk kepuasan kerja juga. Nah, yang artinya nanti tata kelolanya akan menuju pada hal yang baik lah. Namun permasalahan yang sekarang yang ada adalah kebijakan yang membuat kita atau dunia pendidikan menjadi kebingungan. Saya ambil satu permasalahan gini Pak. Tadi kata Pak Asep, guru itu kalau sekarang sedang dibingungkan dengan pelaporan kinerja. Jawa Barat yang tadi kata Pak Asep dengan banyaknya aplikasi gitu Pak Asep ya, ada TRK dan itu sudah dimulai cukup lama sejak 4 tahun yang lalu lah atau 5 tahun yang lalu itu sudah ada tata kelola kinerja yang dikelola oleh BKD di tingkat Provinsi Jawa Barat, termasuk Dinas Pendidikan juga sama di situ tata kelolanya tentang kinerja kita dan itu terkait dengan masalah administrasi yang nanti juga akan tata kelola terhadap kepegawaian. Namun tahun ini 2024 pemerintah pusat baru meluncurkan sistem tata kelola dengan melalui satu platform yang namanya PMM. Satu platform untuk tata kelola kinerja sehingga teman-teman guru di Jawa Barat ini menjadi melakukan 2 pelaporan kinerja. Yang pertama melaporkan kepada di aplikasinya siap kita TRK di Jawa Barat di provinsi. Yang kedua mereka juga melaporkan ke PMM yang ada memang di tata kelola pusat. Nah, kalau kita pilih masing-masing stakeholder atau yang tadi saya sebut dengan sektor tata kelolanya, pusat mungkin bertujuan baik juga untuk menata biar lebih efektif, lebih efisien gitu. Namun di sisi lain Jabar juga sudah lama berjalan. Namun ketika ini diluncurkan oleh pusat malah menjadi tata kelola yang kalau saya nilai ini malah jadi tidak efektif dan tidak efisien karena teman-teman di lapangan, teman-teman guru itu malah mengerjakan 2 hal yang sama pada 2 platform yang berbeda. Nah, terkait dengan hal itu Pak Tatang, Pak Tony dan Bu Timur mungkin bisa dikaji dari segi teori yang sudah dibahas saat ini dengan kondisi kasus yang demikian sehingga nanti bisa mendapatkan titik cerah terhadap sudut pandang permasalahan tersebut. Dan mungkin bisa diangkat di makalah ini juga yang nantinya bisa menjadi masukan buat pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah supaya ketika mengambil sebuah kebijakan itu ada sinergisnya gitu, terutama di Jawa Barat. Mungkin itu Pak Tatang, Bu Timur, dan Pak Tony yang ingin saya pertanyakan atau ingin saya berikan masukan ke timnya Bapak terkait dengan makalah.
Terima kasih. Terima kasih banyak atas masukan pertanyaannya dari yang terhormat Bapak Ketua. Mungkin saya akan yang mengawali pertanyaan dari yang terhormat Pak Ketua, insya Allah nanti Bu Timur dan Pak Tony untuk melengkapi. Oke, bahwa adanya administrasi pendidikan tentu saja itu tujuannya, orientasinya kita ingin menciptakan suatu hasil pendidikan yang berkualitas. Namun yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa regulasi itu, kebijakan itu, misalnya pemerintah sudah, salah satu contoh, sudah menyiapkan alokasi dana misalkan untuk pembangunan BTS 4G misalkan. Dan itu dananya 30 triliun. Ternyata tujuan untuk menyampaikan akses pendidikan ke pelosok daerah itu tidak bisa tersampaikan karena ada ketidaksinkronan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan regulasi pusat. Itu adalah salah satu penghambat untuk mencapai suatu titik tujuan yang kita harapkan. Nah, itu secara umum. Di lembaga terkecil, seperti di sekolah dasar tetangga saya di Ciamis, ada satu sekolah yang muridnya pada keluar pindah gara-gara keuangannya, uang tabungannya dipakai oleh kepala sekolah. Nah, dari masalah-masalah tersebut, apalagi kalau kita melihat kebinekaragaman Indonesia yang 1.346 suku bangsa, 270 juta, betapa manakala tidak ada sinergis, kolaborasi dari semua elemen yang berkompeten untuk memajukan pendidikan di Indonesia, itu sangat susah sekali. Apalagi kalau kita lihat, oke lah, tadi ada segmen pusat, ada daerah, dan ada kabupaten. Nah, kita lihat dulu yang di kabupaten. Salah satu kekurangannya misalnya dari taraf ekonomi yang tidak sampai mampu membeli 1 unit HP misalnya. Sehingga dalam satu kelas cukup 1 untuk berlima. Sementara tugas atau homework dari guru tidak bisa dikerjakan. Itu semua kendala-kendala yang harus kita cari solusinya, dan mudah-mudahan nanti di makalah ini akan saya paparkan, akan saya buat sebagai bahan paparan, dan mudah-mudahan sih bisa mencari solusinya, karena kita tidak bisa terlepas dengan tuntutan inovasi teknologi. Mau tidak mau kita tetap harus menggunakan aplikasi-aplikasi agar tercipta efisiensi dan percepatan hasil. Namun di sisi lain ada kendala-kendala oknum dan ada kendala-kendala di biaya. Nah, untuk itu dari pertanyaan Pak Ketua, apalagi sekarang ada ketidaksinkronan dari aplikasi PMM harus mengadakan 2 laporan, itu juga menjadi suatu permasalahan yang harus kita cari solusinya bersama. Karena saya sangat miris sekali, saya sebagai ketua komite sekolah ya di sebuah SD, ada guru yang sudah dapat sertifikasi disuruh membuat PTK ya di aplikasi itu tuh Canva, nyuruh ke rental gitu. Artinya bahwa uang sertifikasi itu tidak dioptimalkan untuk belajar mengupgrade keilmuannya gitu. Dan itu pun masalah. Nah, itu baru di 1 SD. Artinya antara tuntutan teknologi, pemimpin yang transformasional, sekarang antara oknum dengan sumber daya manusia yang harus di-upgrade, itu juga harus dikolaborasikan. Mudah-mudahan insya Allah Pak Ketua, Pak Yus, makalah ini akan di-explore, mudah-mudahan ketemu solusinya. Barangkali dari saya pemantik, silahkan Bu Timur dan Pak Tony untuk menambahkan pertanyaan Pak Ketua. Baik, izin menambahkan pertanyaan Pak Yuyus ini berkaitan dengan aplikasi PMM mungkin Pak Yuyus ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan fungsi administrasi, sebetulnya kalau saya pribadi mungkin mencermati keadaan saat ini, memang pemerintah itu lebih dulu mengkaji administrasi pendidikan. Meskipun memang kita di lapangan selaku guru itu disibukkan dengan berbagai macam aktivitas lah. Jadi bukan hanya mengajar. Sekarang itu guru berburu webinar. Ya, berburu webinar. Cuman yang namanya
pertanyaan dari Pak Yus ini, dari fungsi administrasi yang memang sudah disampaikan tadi oleh Bu Timur, baik dari Henry Fayol, kemudian Siagian dan lain sebagainya, itu memang sudah ada sudah terencana oleh pemerintah kita. Contoh misalkan kita selaku guru ya, guru di lapangan, itu kita ada yang namanya pelaksanaan kinerja yang dimulai dari 1 Januari sampai 30 Juni. Di satu sisi memang ketika awal mula ada aplikasi ini, tidak semua daripada kita guru itu menerima. Apalagi memang sampai ada guru yang bilang seperti ini, rekan mungkinnya rekan di lapangan, apakah dengan mengisi PMM ini gaji kita akan naik? Ini jelas orientasinya berbeda. Selaku pendidik mungkin harus menerapkan yang namanya pendidikan sepanjang hayat. Harus mengupgrade diri gitu kan, bagaimana kita mau istilahnya menyiapkan generasi bangsa ini untuk menjadi Indonesia emas di 2045. Kalau misalkan pola pikir masih seperti itu. Kalau tadi Pak Haji Tatang itu mengkritisi kebijakan, kalau saya pribadi dari aplikasi PMM ini kita sangat terbantukan sekali dari sisi gitu kan, dari sisi kita sebagai pembelajar kita sangat terbantukan sekali. Karena di satu aplikasi ini ada berbagai macam hal pembelajaran yang memang bisa kita sharingkan. Karena ada yang namanya berbagi aksi nyata, kemudian ada contoh gelar karya, dan ada alur pengelolaan kinerja. Contoh misalkan mulai dari bulan Januari itu di aplikasi pengelolaan kinerja guru itu ada perencanaan guru dan persetujuan atasan. Nah ini artinya planning ini sudah ada, perencanaan sudah ada, dan yang pimpinan juga yang tadinya memang hanya sekedar nanda tangan, aya piartoseun teh kanggo bapak misalkan, bade naon ka dieu, tapi yang namanya pimpinan juga sekarang disibukkan dengan aplikasi PMM ini karena ada kesepakatan bagaimana saling mengevaluasi. Jadi bukan hanya perkara raport mutu pendidikan. Kemudian yang kedua di bulan Februari ini kita ada persiapan observasi kelas. Ini mungkin salah satu dari aplikasi supervisi pendidikan. Nah, kami juga kemarin di lapangan deadline tanggal 28-29. Karena memang tidak ada yang memang mengingatkan, terus karena kita kelompok pertama mengenai administrasi pendidikan, saya buka PMM, ternyata ini kita deadline 2 hari harus persiapan observasi kelas. Akhirnya di lapangan guru yang memang tadinya nanya apakah dengan mengisi ini kita akan naik gaji, mau tidak mau kan memang harus mengisi. Karena di periode selanjutnya, bulan Maret itu ada periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Ini artinya administrasi pendidikan bergerak. Kemudian nanti April-Mei itu ada pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Juni terakhir ada refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja. Saya kira kalau misalkan alur pengelolaan kinerja ini dilaksanakan oleh guru dan kepala sekolah atau pimpinan dengan benar, objektif, ini bisa meningkatkan istilahnya kualitas pendidikan kita. Tapi kalau misalkan ketika observasi, ini contoh mungkin Pak ya, kenyataan di lapangan, Pak, nanti observasinya mungkin kita hanya foto-foto saja di kelas ya. Nah, ini di lapangan mindsetnya berbeda. Foto-foto saja ya di kelas Pak ya, yang penting Bapak ngasih nilai yang baik. Nah, kalau secara objektif kan tidak bisa begitu. Jadi aplikasi yang memang sekarang diturunkan oleh pemerintah ini sebetulnya memudahkan kita mengupgrade diri kita tanpa kita harus kuliah kembali. Guru-guru ini secara tidak langsung misalnya dicerdaskan. Kemudian sekolah juga harus mengupload KOSP dan juga istilahnya daftar kelas, yang mana kalau dulu itu jurnal, mungkin jurnal harian guru. Jadi untuk menggenapi 100% daripada observasi praktik kinerja kita, kepala sekolah dan guru itu harus mengupload hal tersebut. Jadi memang secara bertahap kita sudah mulai digitalisasi. Dan ini sangat baik sekali, Pak Yus, terima kasih sudah mengingatkan. Ini mungkin nanti akan kita masukkan dalam makalah kita. Mungkin itu tambahan, silakan Bu Timur, barangkali ada. Baik, sebelum Bu Timur izin boleh Mangga. menambahkan. Silakan. Ya,
Pak Tatang, Pak Tony, punten, khawatir apa yang saya sampaikan itu jadi mengkultuskan pada satu kasus saja gitu, pada PMM. Maksud saya bukan seperti itu, Pak. Jadi gini, masalahnya itu adalah ada ketidakharmonisan antara program tata kelola kepegawaian yang dari pusat terkaitnya dengan harus melaporkan kinerja di PMM, dan itu aplikasi milik pusat. Namun sudah jauh-jauh hari Jawa Barat sudah punya juga tata kelola itu yang menggunakan aplikasi untuk menilai kinerja guru juga. Nah, artinya di sini saya ingin memantik bahwasanya kalau to the point mah mungkin di kajian makalah itu di RTL-nya ada kajian yang memang nanti membahas tentang sinkronisasi administrasi pendidikan pusat dan daerah gitu. Kalau itu udah ada skemanya, mungkin kita akan menemukan formulasi di situ yang nanti bisa jadi diberikan masukan untuk pusat. Itu yang saya maksud insight terkait dengan masalah yang saya sampaikan. Oh Kemudian iya, terima gitu kasih ya. Pak Ketua. Ya, betul Nah, ngerti jadi saya. ada topik itu. Iya. Kemudian dilanjutkan lagi karena tadi Pak Tony sempat menyinggung perilaku guru yang memang pada akhirnya ada yang ya naik gaji gitu atau kepala sekolah ya ada atasan. Saya jadi tergelitik Pak dengan satu topik lagi yang bisa dikaji yaitu tentang pengaruh administrasi pendidikan terhadap budaya kerja positif. Karena kalau kita lihat di sini tadi Bapak sampaikan bahwa tujuan dari administrasi pendidikan itu cukup bagus kan untuk efektivitas, efisiensi, kemudian untuk kepuasan kinerja juga. Nah, itu akan semakin asik dikaji di makalah ini sehingga akan semakin renyah gitu ketika jadi sebuah buku. Nah, kemudian yang ketiga Pak Tony tadi teman-teman guru mungkin kenapa menjadi terbebani dengan harus menguploadkan administrasi, kemudian menguploadkan hasil kinerja. Yang ingin saya ajak kepada teman-teman juga mungkin dulu pernah tersesat Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu kenapa saya mesti buat RPP gitu dulu. Kenapa saya mesti buat modul ajar? Ketika saya ditanya dijawab ya Pak dari perintahku pengawas, di perintahku kepala sekolah. Padahal bukan itu jawabannya gitu. Jawabannya adalah membuat RPP, membuat modul ajar, membuat evaluasi itu adalah sudah tupoksi guru yang diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 di pasal 7. Ada 5 tugas guru. Yang pertama merencanakan, kemudian melakukan pembelajaran, ketiga mengevaluasi, kemudian melakukan pengembangan diri dan melaksanakan tugas lainnya. Nah, 5 poin ini itu mesti ada evidennya gitu. Ketika merencanakan apa evidennya, bukti apa yang bahwa saya sudah melakukan perencanaan, maka muncullah RPP atau muncullah modul ajar. Ketika saya melaksanakan pembelajaran, buktinya apa? Maka muncul skenario pembelajarannya. Ketika saya mengevaluasi, buktinya apa? Maka ada hasil evaluasi dari terhadap proses belajar kepada siswa dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin yang perlu dipatik ulang kepada teman-teman rekan-rekan guru bahwa itu adalah amanat undang-undang yang memang harus kita laksanakan. 3 poin itu Pak Tatang, Pak Tony, Bu Timur mudah-mudahan jadi memperkaya hasanah untuk makalah yang dibuatnya. Terima kasih hatur nuhun. Iya, insya Allah Pak Ketua. Terima kasih Pak luar Yuyus, biasa. izin panginten Mangga. Pak Tatang izin sakedap. Mangga. Ini betul apa yang dikatakan oleh Pak Yuyus, berarti kita harus mengkaji aplikasi daerah dan pusat. Kemudian yang tadi Pak Yuyus memang di lapangan ini seperti ini. Guru itu memang pada dasarnya membuat persiapan ya, membuat RPP dan modul ajar. Tetapi ketika kita mengisi PMM, itu ada indikator perilaku kerja yang harus dimasukkan dalam RPP. Nah, mungkin sosialisasi kita di PMM itu hanya lewat yang pertama YouTube, kemudian yang kedua lewat Kombel gitu kan, sosialisasi mengenai ini. Namun secara kebijakan yang memang utuh dari pemerintah mengenai RPP yang baku itu belum ada, karena RPP Kurtilas dan RPP Kurikulum Merdeka yang ketika kita upload di Kurikulum Merdeka itu memang diubah, Pak. Jadi kita memasukkan indikator perilaku kerja yang kita pilih di PMM ke dalam RPP. Nah, mungkin ini juga jadi catatan untuk sosialisasi ke depan. RPP di kita ini ternyata istilahnya di lapangan itu kalau misalkan dikatakan semberawut ya semberawut lah. Jadi tidak satu poros, contohnya seperti ini. Beda kan kalau dulu gitu kan ketika KBK 2004 atau sebelum-sebelumnya ini buktinya ini contohnya seperti ini. Kalau sekarang ini cenderung berkembang. Nah, mungkin ini tambahan Pak Inten. Oke, terima kasih Pak Tony.
Tatang nambah lagi punten. Oh. Saya ingin bantu meluruskan RPP. Nggak apa-apa ya. Ya, Nggak terima apa-apa, kasih nggak Pak. apa-apa. Lanjut Pak. Jadi Untuk penambahan wawasan Pak Ketua, silakan, ya, silakan baik nanti gini. akan kita ya diramu. Baik, ini agak meleset tapi saya perlu sampaikan karena ini esensi. Teman-teman Bapak Ibu guru itu nampaknya ini Pak, RPP itu nggak ada yang baku kalau Kurmer Pak Tony. Jadi tidak ada format yang khusus. Itu dibahas di buku pandu asesmen pembelajaran. Ada bukunya 141 halaman. Itu hanya memuat 4 poin saja. Modul ajar atau RPP Plus itu. Satu, ada tujuan pembelajaran. Kedua, ada skenario pembelajaran. Yang ketiga, ada media pembelajaran. Dan keempat, ada evaluasi. Setelah itu boleh ditambahkan, tapi jangan dikurangi. Sehingga tidak ada format baku terkait dengan RP. Dan ketika pengawas ada yang nanya minta format baku, kalau saya jadi guru, saya akan ajak untuk membaca kembali buku itu. Biar sama-sama mendapatkan referensi yang jelas dari pemerintah pusat. Atau kan Pak Tony. Siap Pak Tunun, Pak Yu Satunun. Insya Allah kalau tadi ada penekanan, ingin adanya sinkronisasi antar lembaga baik pusat dan daerah. Ya kalau misalnya seperti lembaga sendiri untuk membuat satu kesatuan agar harmonis, agar nyaman, cukup dengan TRC aja. Ada trust, ada respect, dan kredibel. Nah, tinggal kita cari solusi nih, kebijakan agar sinkron antara pusat dan daerah gimana. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Ketu, ini luar biasa, satu konsep atau usulan yang menarik. Ingin saya buka, ingin saya eksplor, ingin saya cari solusi ya Pak Ketu, karena Jawa Barat sudah bikin, ke pusat bikin, mending kalau sama gitu. Nah ini beda kan jadi masalah juga. Apalagi kalau udah saya bilang tadi ada masalah oknum. Oke, Pak Ketu, terima kasih banyak atas tambahan saran dan arahannya, menambah wawasan bagi kelompok kami. Bu Timur mau nambahin atau tidak? Sudah lengkap sekali Sudah kayaknya Pak ya. lengkap. Oke. Dari Pak Ada Yuyus luar 2 biasa. orang lagi nih teman kita yang ingin sharing berbagi. Silahkan Pak Erwin untuk memberikan sumbangsihnya. Nggak ada suaranya Erwin. Pak. Nggak ada suaranya Pak Erwin. Suaranya belum keluar Pak Erwin. Suaranya Pak Erwin. Suaranya belum muncul ya? Belum muncul Pak Erwin. Suaranya belum muncul Pak Erwin. Atau kita ganti dulu ya, ini sayang waktu ke Pak Iwan dulu ya Pak Erwin ya. Mangga Pak Iwan. Ya, baik, menunggu izin Pak Erwin itu barusan. Di atas kesempatannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh mahasiswa S2 Uninus ini. Maaf Pak Iwan, itu Pak Erwin udah mulai bisa keluar suaranya kayaknya. Ada suaranya Pak Erwin coba? Nggak ada. Oh, nggak ada suaranya Pak Erwin. Oke, kalau gitu ke Pak Iwan lagi, terusin Pak Iwan, silakan. Baik, luar biasa apa yang dipaparkan dari awal sampai akhir barusan. Banyak hal yang memang menjadi permasalahan. Dan tadi kalau menurut Pak Haji Tatang itu sinkronisasi. Kemudian dalam makalah ini sudah cukup kaya dari berbagai teori. Hanya mungkin diimplementasi yang dipertanyakan Pak Asep tadi mengenai aplikasi-aplikasi. Ya, ada 4 poin atau 3 saja dulu ya. 3 poin yang perlu dikuasai oleh seorang pemimpin dalam menjalankan administrasi pendidikan. Yang pertama adalah critical thinking. Nah, critical thinking yang sudah dilaksanakan oleh para pemimpin kita, baik Pak Gubernur maupun dari Mas Menteri, sekaitan dengan banyaknya aplikasi, itu tiada lain dari penjabaran critical thinking, yang dalam critical thinking ini konsekuensinya harus ada solution. Ya. Dari berpikir kritis maka akan dibuatkan sebuah solusi atau pemecahan masalah. Perkembangan zaman yang saat ini sangat pesat,
dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang sudah disebutkan dan para penyaji tadi, ini adalah bentuk dari inovasi ya. Kalau Pak Tatang dan rekan-rekan ingin membuat itu dalam subbab, maka saya usulkan subbabnya adalah solusi dari permasalahan atau solusi dari permasalahan yang timbul dari implementasi administrasi pendidikan. Critical thinking berkonsekuensi solution. Yang kedua, communication. Dari yang dipaparkan oleh Pak Yuyus tadi, kemudian Pak Asep, dan jawaban-jawaban dari tim penyaji, ketidaksinkronan antara pusat dan daerah mengenai aplikasi sebagai bentuk inovasi dalam pemecahan masalah administrasi ini adalah tidak adanya komunikasi antara daerah dan pusat. Kalau contoh dari Pak Yuyus bahwa 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu aplikasi itu sudah dibuat, sementara dari Kementerian Pendidikan baru tahun ini digulirkan PMM yang menuntut banyak guru untuk berinovasi juga dalam PMM itu tiada lain karena tidak adanya komunikasi. Jadi tadi critical thinking harus ada solusinya, yaitu dengan inovasi-inovasi yang diterbitkan oleh baik dari pusat yaitu Jawa Barat sebagai, boleh kita bilang sebagai piloting inovasi dalam hal aplikasi pendukung administrasi. Nah, digulirkan juga oleh kementerian. Oleh karenanya komunikasi yang dibangun hendaknya apabila di suatu daerah seperti contohnya Jawa Barat ini memiliki aplikasi yang mendukung, dirasa akan bermanfaat untuk secara nasional, alangkah baiknya dikomunikasikan dengan Mas Menteri atau di bagian pusat agar ini tidak menjadi apa yang istilah tidak sinkron oleh Pak Haji Tatang tadi. Jadi komunikasi yang penting. Yang keempat adalah kolaborasi. Misalkan inovasi yang dimunculkan oleh daerah itu sudah sinkron atau satu tujuan ingin memanfaatkan teknologi digital, alangkah baiknya berkolaborasi antara pusat dan daerah itu untuk menjadi memperkaya, tetapi tidak menganiaya, gitu ya, memperkaya tapi tidak menganiaya karena inovasi tersebut. Seperti contohnya yang dimaksud dengan menganiaya. Setiap bulan dalam penilaian itu, para kepala sekolah, mungkin juga para guru ditanya, sekolah yang paling Anda minati 5 harus disebutkan. Sekolah yang paling tidak Anda minati juga 5. Setiap bulan dikemukakan di dalam TRK. Itu sepertinya angket seperti itu tidak usah ditanyakan lagi karena memang tidak setiap bulan ada mutasi, tidak setiap bulan ada penggantian kepala sekolah. Itu tambahan Pak Haji Tatang dan rekan-rekan. Mau menambahkan, alangkah baiknya bukan jadi subbab dalam teori, tapi subbab dalam inovasi penyelenggaraan administrasi yang memperkaya, tidak menganiaya. Itu mungkin. Oke. Luar biasa. Terima kasih Kang Iwan. Oh, saya setuju sekali Kang Iwan. Apalagi kalau sudah berbicara tentang critical thinking. Kita sebagai pelajar mahasiswa ya, ada sebenarnya hak untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah. Ya mungkin diantaranya ini yang harus sama-sama kita kaji, kita evaluasi sejauh mana hasilnya, dan masukan dari Pak Iwan luar biasa, sesuai dengan tugas kita, ya lagi mencari ilmu, tapi bukan berarti hanya dijejelin, tapi juga harus menjadi pencari solusinya. Mudah-mudahan adanya sinergi, ada komunikasi, dan sebagainya. Insya Allah menjadi subbab Pak Iwan akan saya masukkan, luar biasa. Bukan menganiaya ya Pak Iwan ya. Makasih atas masukannya. Silakan Pak Tony mau nambahin. Melengkapi saja Pak. Setuju sekali dengan pendapat Pak Iwan bahwa kriteria pemimpin itu harus kritis, punya critical thinking, harus mengkomunikasikan dengan baik dan mengkolaborasikan apa yang sudah dicapainya. Ini setuju sekali kalau ini akan menjadi subbab dari makalah kita Pak Tatang, tetapi kita mungkin tidak boleh terlalu dalam karena ini nanti menghabiskan
judul ya. Judul-judul Nanti yang kita lain karena di 3 dan di 3, 4 dan 7 itu akan mengulas lebih dalam lagi tentang kepemimpinan, kemudian tentang supervisi dan kepengawasan begitu. iya Jadi ya. mungkin sebagai pengantarnya saja kita akan coba kolaborasikan apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Itu Oke, saja. Terima karena kasih. insya Allah saya husnudon kepada teman-teman, ada dalam administrasi pendidikan itu yang tidak boleh lepas, ada istilah 8 standar pendidikan, Mhm. yang waktu itu kita diuji lah, diperiksa oleh asesor waktu tim akreditasi, Mhm. bagaimana menciptakan suatu lembaga pendidikan kita yang berkualitas dari berbagai elemen, baik administrasinya, kurikulumnya, Mhm. tenaga pendidiknya, instruktur, biaya, evaluasi, dan sebagainya. Insya Allah yang penting nanti dalam mengimplementasikan administrasi pendidikan, kita harus benar-benar bisa menciptakan kualitas yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga sekolah kita menjadi percontohan, diminati oleh orang banyak. Cuma ini memang bahasanya karena global, ada administrasi pendidikan tidak mencakup untuk di level yang terbawah. Jadi boleh, wajar kita bahas secara nasional, ada sinkronisasi dengan Kementerian Pusat, daerah, dan sebagainya. Ini adalah bahan masukan. Terima kasih teman-teman yang luar biasa, dan insya Allah nanti akan dipaparkan arahan yang lebih dalam lagi oleh yang terhormat Bapak Profesor, orang tua kita, dan hanya ada waktu 35 menit lagi. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya. Silahkan waktu dan tempat yang seluasnya untuk yang hormat Bapak Profesor untuk mengevaluasi, mengevaluasi dari pertemuan kelompok kami yang pertama ini, ya langsung cuma 2 malam persiapan langsung dipaparkan. Mohon maaf kekurangannya Pak Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang Sutarjo ya, luar biasa ini. Ini sudah wajar lah jadi magister ya. Sudah layak gitu ya. Ini Amin, luar amin, ya biasa. Allah, amin. Saya menyimak dari awal sampai akhir, apa-apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian ini luar biasa. Dan rasional ya. Tidak ada yang tidak ada yang sekedar berbicara gitu, tapi ada landasan hukumnya. Jadi kalau saya mengulas kembali, ini waktu mepet. Kedua, sebenarnya sudah habis apa yang saya akan sampaikan itu oleh bapak-bapak tadi diulas. Oh gitu Ya. ya Pak. Terima kasih banyak. Ya, luar biasa Pak Tatang bersama teman-temannya itu, juga dari tim penanya juga ya sudah luar biasa. Ini tolong ke apa ya kelompok berikutnya juga harus seperti ini sehingga suasana diskusi kita hidup ya. Kemudian ini kalau sudah digondol ini apa yang Bapak jelaskan mulai dari presentasi Ibu Timur itu sudah 1 bab itu. Sudah 1 bab ya. Ini kan kalau tidak salah di RPS itu 14 bab ya, Pak Yuyus. Jadi 14 Betul Pak. 13 Pak. pertemuan kita. Ini sudah 1 bab Pak Tatang. Iya, terima Luar kasih biasa. Pak. Tinggal melengkapi karena tadi ada banyak masukan dari teman-teman kita yang ternyata dalam makalah belum tercover ya, belum muncul. Nah itu tolong Ibu Timur dilengkapi lagi sehingga makalah kita atau buku kita yang akan kita terbitkan itu betul-betul berkualitas dan berdasarkan fakta di lapangan. Kalau saya simak apa-apa yang Pak Tatang, Ibu Timur, Pak Erwin, yang lainnya, siapa Pak Yoyos itu Pak Tony realita ya. di lapangan ya. Realita yang di lapangan ya. Pak Tony juga bagus. Semuanya apa yang disampaikan itu betul-betul real di lapangan seperti itu ya. Jadi ini luar biasa. Sehingga apa yang saya sampaikan Pak Asep habislah. Sudah disikat semuanya. Sangat luar biasa. Ini sudah layak ini. Kalau semuanya seperti yang tadi kita diskusi ya, sudah layak. Ya. Tinggal nunggu waktu saja, Pak Asep. Oh lulus ya Pak ya. Tinggal nunggu waktu saja. Ini baru 1 bab ya, baru 1 pertemuan ya, Iya. 1 materi. Tolong ke Bapak dan Ibu sekalian untuk materi berikutnya harus sudah dipersiapkan sebagus mungkin sehingga bisa timbul diskusi-diskusi yang menarik. Ini luar biasa. Yang semula kita tidak tahu jadi tahu informasi dari Pak Tatang. Yang semula saya tidak tahu jadi tahu informasi dari Pak Tony dan yang lain-lain. Sehingga semuanya akan menjadi melengkapi. Saya tidak banyak komentar Pak Tatang, ini luar biasa, sudah cukup.
Dan tolong di screenshot ya Pak Yuyus yang tampil di perkuliahan hari ini, tolong dibuka itunya kameranya dan tolong di screenshot untuk bahan laporan ke Ketua Prodi ya. Ya. Pak Imam bisa Kalau bantu untuk sudah tolong berfoto, saya Pak Imam? kabari. Oke. Ya. Ya, Pak. Tadi udah di screenshot beberapa, Pak, waktu ketika berjalan diskusi. Oh iya. Gimana Pak? Tadi sudah saya Mungkin di screenshot screenshot waktu lagi Pak, saat. biar sekarang lengkap kayaknya dibuka Ya. tuh pada Oh iya, siap. Semua halaman Untuk Pak Imam absen mohon berarti ya? difoto. Ya, ya. Siap. 1, 2, 3. Kemudian halaman 2, 1, 2, 3. Ya, siapa? Sudah. Nuhun Pak Terima Imam. kasih banyak atas arahan bimbingannya Pak Profesor. Semoga Bapak diberi kesehatan selalu terus membimbing kami. Amin, amin. Insya Allah. Saya sebenarnya ingin diskusi ini. Nama Siap. Bapak-bapak ini dari mana saja ini? Alhamdulillah. Pak Tatang Sutarjo dari Ciamis tadi ya? Betul Pak, saya dari Ciamis paling jauh Pak. Dekat Ciamis. Ibu Timur? Saya dari Bandung, Pak. Mengelola lembaga kursus bahasa Inggris, Pak. Allah luar biasa ini. Jadi nanti kalau ada orang asing ikut kuliah, nanti Ibu Timur bisa menjelaskan ya. Siap, Mantap, mantap. siap, Pak, siap. Pak Erwin Lubis, dari mana Pak Erwin? Suaranya nggak muncul ya? Oh, iya, mic-nya Pak Erwin. Ya, suaranya bermasalah tadi juga tuh. Oh iya ya. Ya terima kasih Pak Erwin di servis dulu ya laptopnya. Pak Iwan, dari mana Pak Iwan? Sukabumi, Pak. Sukabumi. Jadi kuliah jarak jauh ya. Iya. Pak Yuyus? Saya warga Cimahi, Pak. Dekat, Pak, di Cimahi. Cimahi. Alhamdulillah dekat ya. Pak Nitro ya. Dari mana Pak Nitro? Ya Pak, saya dari Bekasi Pak. Bekasi. Bekasi. Ya. Alhamdulillah. Pak Asep Suryanto? Saya dari Cicahem, Pak. Kerja di kerja di SMA 2, Pak. SMA 2 Cicahem. Alhamdulillah. Pak Irham Fadila. Dari mana Pak Irham? Dari Garut, Pak. Garut, dekat lah. Ibu Nia Kaniasi? Saya dari Bandung, Pak. Di Setiabudi. Di UPI. Bandung Setiabudi. Ya, dekat UPI. Ibu Rosi? Ibu Rosi Nurmaya dari mana? Dari Bandung, Pak. Bandung juga. Bandungnya di mana? Di Jalan Peta, Pak. Lingkar Selatan. Oh ya dekat ya. Pak Tony Norman? Dari Majalaya, Pak, Kabupaten Bandung. Majalaya, Kabupaten Bandung. Masih Bandung, Pak ya. Pak Muhammad Mubahudin, Miss Bahudin. Dari mana Pak Muhammad? Dari Kabupaten Bandung Barat, di dekat Bandung kantor Barat. Bupati Bandung Barat. Alhamdulillah. Pak Iman? Zatnika? Saya dari Baleenah, Bapak. Baleenah. Ya orang Bandung juga Baleenah. Pak Sofian? Pak Sofian Trenggana? Masih di mute, Pak Sofian? Guru SMA 7, Pak. Guru SMA 7 Bandung. Alhamdulillah. Orang kota semua nih. Pak Ahmad, ya salah Pak? Iya, Ahmad, ya Allah. Ya. Dari mana Pak? Di Bandung Barat sama dengan Ustadz Misbah, ngajar di pesantren, Prof. Pak Yana, kenapa di kameranya Pak Yana? Lagi di rumah Dari sakit mana, Pak Pak, Yana? mohon maaf. Dari Gede Bage Pak, Kota Bandung. Bandung ya. Pak Sugeng Pujiono. Halo Pak Sugeng, masih di mute? Halo Pak Sugeng. Siap Pak, siap, maaf, Nah. maaf ya. Dari Cijaura Girang 2, Cijaura Girang Pak. Dekat Dari Pak, mana? belakang Pak. Di belakang Uninus Pak. Ya, samping sawah Dekat Pak. ya. Padahal kalau offline juga bisa ya. Oh, sangat bisa Pak.
Tapi yang lain jadi korban yang jauh. Ibu Winda? Siap. Winda cantik, Kak? Halo, Ibu Winda? Saya dari Bandung, Pak, dari KPAD Gelir Kalong. Ngajar di SMA 2. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ibu Rita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Prof. Ini saya juga bersama dengan Bu Winda dan Pak Asep dari SMA Negeri 2 Bandung. Orang Bandung. Orang Bandung juara ya. Ibu Hen Suheni ya. Assalamualaikum Bapak. Dari mana Pak Bu? Di Kebun Kopi Pak, perbatasan Cimahi Bandung. Oh, Kebun Kopi. Pak Asep Didin Hasrudin. Ya, Hairudin. saya tinggal di ujung Berung, Pak. Kemudian mengajar di SMA 16. Hebat. Guru semua ini calon-calon doktor ini. Siapa insya Allah, Pak? Ya, harus. Pak siapa nih? Pak Dani. Dari mana Pak Dani? Saya dari Ciparai, Prof, mengajar di SMK Negeri 1 Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah, luar biasa nih. Ibu Sinta lagi di mobil ya? Baru nyampe, Pak. Izin. Dari mana Ibu Sinta? Dari Balaenah, Bapak, Bandung. Oh, Balaenah. Baru nyampe dari mana? Mau ke kampus atau mau kemana? Baru nyampe di depan rumah. Jadi Dari baru- sekolah. Iya. Mau nyimak nggak apa yang disampaikan oleh kelompok pertama memaparkan materi ini? Insya Allah Diskusi menyimak juga. tadi, Pak. Iya. Menyimak ya? Ya Ya. udah. Dari mana Ibu Nur? Halo Ibu Nur. Oi, halo, Assalamualaikum. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Dari mana Tasiknya Bu Nur? Cikalong, Kecamatan Cikalong. SMA Cikalong. Bukan. Saya mengajar di PAUD, Pak. Alhamdulillah di Pak Cikalong ya. Iya. Pak Sugeng kalau main ke Ibu Nur itu di dekat pantai. Pak Sugeng. Iya, iya dekat pantai, Pak. Dekat pantai itu. Jadi nggak perlu ke Pangandaran, udah aja ke Bu Nur. Iya. Sama aja siap, oleh-oleh siap. dari Bandung ya, Bu Nur ya. Iya. Ini udah semuanya belum saya absen, belum ya? Tolong dimunculkan, nah itunya. Ada saya Pak, belum Pak. Ya? Saya Pak, Oh belum. iya, Pak Basri. Kemana aja Pak Basri? Tadi menyimak nggak apa yang disampaikan oleh Pak Tatang? Ini Pak, memperhatikan ada beberapa hal yang diperhatikan. Pak ya. Gimana Pak? Halo? Tadi Halo? Suaranya kurang jelas Pak. tadi menyimak nggak apa yang disampaikan Menyimak Pak. Pak Tatang? Menyimak Pak. Menyimak. Iya, oke, terima kasih. Dari mana Pak Tatang, Pak Bari? Saya dari Bandung Pak, dekat Pak, dekat ke kampus. Oh, dekat. Sejaura. Yang dekat mah udah aja. Tes. Dekat Yang banget lain Pak. ada yang belum saya absen? Pak Yana? Ibu Saya, Sinta Pak. udah. Pak Hakim? Iya, Pak. Tolong kameranya dibuka, Pak Hakim, bisa nggak? Nah, ya nggak apa-apa, pakai HP juga Pak Hakim. Halo. Dari mana Pak Hakim? Dari Majalaya, Pak. Majalaya. Guru juga atau dosen? Tes. Dulu, Pak. Guru ya. Oke, semuanya udah ya. Tolong ketua kelas yang Belum, Pak, tidak ini hadir. saya. Ini Popi, Oh, Pak, Ibu dari Cipendei, Wijayanti, Bandung ya? Barat. Lagi di jalan. Ibu Wijayanti dari mana? Dari Cipendei, Pak, Bandung Barat. Bandung Barat Cipendei. Iya. Ya, alhamdulillah. Semuanya udah ya. Pak Yana, Ibu Sinta udah belum? Pak
Pak Yana udah belum? Belum ya? Pak Yana sudah, yang di Sudah, rumah Pak. sakit, Pak. Sudah tadi Yang waktu di sedang rumah sakit. Nah, Ibu Sinta. Ibu Sinta, Baru gimana Ibu datang Sinta? dari sekolah katanya Pak, baru datang di rumah. Ibu Sinta tadi menyimak nggak apa yang disampaikan oleh Pak Tatang, oleh Pak tadi Pak Yunus dan lain-lain? Ya, menyimak Bapak. Alhamdulillah. Ibu Sinta dari mana? Dari Balaedra, Pak, di Bandung. Di Bandung ya? Oke, udah semuanya udah saya absen. Pak Yana untuk kabarnya sudah, semuanya sudah. Oke, kalau begitu terima kasih. Saya ini Ada yang belum, Bro? Ada yang Hah? belum, Bro? Itu Pak Erwin, Pak. Pak Erwin. Mana Pak Erwin? Saya Pak, Ya, dari mana Pak? Kerawang. Ini masih rusak nih. Masih rusak apanya? Laptopnya, HP-nya? Audionya nih Pak, Oh, audio. barusan aja. Iya. Oh iya. Ya, asal ada laporan saja ke ketua kelas. Ya. Nanti tetap akan dihadirkan gitu ya. Tapi pada saat presentasi, pada saat diskusi harus muncul minimal suaranya gitu ya. Tapi mudah-mudahan minggu depan udah bagus ya, Pak Erwin Ya. ya. Sehingga bisa bergabung lah. Senang nih banyak teman kita ini. Ini 30 yang hadir 32, semuanya 35 ya Pak Yuyus ya? 38 Pak semula. 38. Ya. Berarti 6 orang tidak hadir. Mungkin ya beralangan ya, nggak apa-apa. Yang penting kalau lagi di perjalanan, saya minta sempatkanlah pakai HP di mobil supaya tidak ketinggalan ya materi setiap kali kita melakukan pertemuan. Minggu depan siapa Pak Yuyus yang akan mempresentasikan makalah? Minggu depan ada kelompok 2, insya Allah nanti yang Halo siapa? Saya coba cek dulu. Oh, Kita ya. udah rekap itunya, Prof. Ya, tolong di-share ya. Tolong Ya, di-share baik. ya ke HP saya. Baik, Prof. Oke, di-share supaya nanti saya tahu nama kelompok-kelompoknya di-share, kemudian materi yang akan kita bahas bersama juga di-share. Ya. Sehingga sebelum petugas yang akan mempresentasikan makalahnya, Bapak Ibu sekalian yang lain sudah membaca terlebih dahulu ya. Ya. Baik. Maksudnya Minggu tahu depan, ya? insya Allah Pak Supaya Erwin, Bapak Pak Niko, dan Ibu Ros. blank now naik di taroskeun. Kalau sudah baca kan enak ya. Kita sudah punya bahan masing. Iya Pak. Saya sendiri dari Tasikmalaya. Ya. Malaya di kota Tasikmalaya, bukan di kabupaten Ibu Nur. Saya di kota Tasikmalaya di daerah Kawalu. Pak Tatang pasti tahu nih. Tahu Pak. Saya Ya tempat Tasikmalaya. itu bordir dan itu pakaian yang bagus-bagus itu Pak. Iya, iya, insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Banyak di S3 juga dari Tasikmalaya banyak. Iya. Saya kebetulan dosen di UIN Bandung di Pascasarjana, tapi sudah 2 bulan saya diminta oleh Pak Rektor untuk membantu di sini. Kebetulan di Pascasarjana itu ada jabatan yang kosong. Saya diminta untuk bisa gabung. Kebetulan saya sebentar lagi mau pensiun, ya kurang lebih setahun, 2 tahun lagi, setahun setengah lagi saya pensiun. Kalau profesor itu 70 tahun Pak Ilham. Siapa Hakim, Pak Yuyus, lumayan kalau profesor. Tunjangan profesor itu besar. Kalau saja guru SD sebesar tunjangan profesor, wah kaya itu. Mohon doa restu teman-teman pengen S3 Pak Prof. Jadi pengen jadi profesor Pak, Kabita Iya. jadi profesor Pak. Iya harus. Itu kan jabatan tertinggi di perguruan tinggi ya. Iya Jabatan betul tertinggi Pak. guru besar. Gajinya
deh Pak Sugeng. Itu kalau Jaga suara. baru masuk saja sudah bisa ngambil mobil mewah tuh. Masya Allah. Mohon doa restunya Punten. Pak, ini kelas 52B Maksud ingin saya jadi di sisi yang profesor. gitu. Amin, amin. Apa Prof, yang udah bisa bisa masuk belum suara saya, Prof? Masuk Pak Erwin, masuk. masuk Pak Erwin, masuk Pak Erwin. Sudah, alhamdulillah. Dari tadi kutak-katik terus nih, jadi belum bisa gabung. Iya, kelihatan mukanya tegang. Pak, jangan tegang-tegang Pak Erwin. Yang lain nggak tegang. Iya, Profesor aja saya nggak tegang. tegang. Gimana Prof sih? Nana memang saya luar biasa ini agak nervous. Nggak ada Pak Erwin, sepi. Suaranya ini kawan-kawan audionya sedikit bermasalah, tapi sekarang udah kenceng atau gimana? Udah, nggak usah tegang, nggak usah tegang, Bos. Itu Pak Tatang aja nggak tegang-tegang amat. Oh iya. Pak Tatang aja Tadi- rileks itu narasumbernya. Iya. Ini yang nggak narasumber malah tegang. Alhamdulillah ini bisa mengudara lagi nih, Prof. Jadi salam kenal dari saya. Lupa lagi tadi. Ya. Minggu depan kita mulai mau daring nih, Pak. Suaranya hilang Pak, Prof. Iya, suaranya nggak betul. Oke. Prof, suaranya nggak keluar, Prof. Jadi malah suara saya yang hilang ya. Iya. Iya betul. Kedabing ya. Suaranya kedabing tuh. Iya. Tapi mudah-mudahan yang lain mendengar ya. Jadi tolong semuanya harus kompak belajar. Amin. Ya. Apa berdasarkan kedengaran nggak nih? Kedengaran nggak? Kedengaran, kedengaran. Berdasarkan Jelas. pengalaman Bapak Ibu sekalian, kuliahnya ramai seperti ini sekarang, diskusi rajin lagi. Menjelang penyusunan tesis macet. Nah ini jangan sampai terjadi di kelas ini. Kenapa Amin. bisa macet? Mereka beranggapan setelah selesai kuliah dengan nilai A gitu semua sudah selesai lah kuliah di S2. Belum Pak. Bapak harus membuat dulu tesis, harus mempertanggungjawabkan, harus sidang, baru selesai. Nah itu ya, jangan sampai punya anggapan seperti itu. Jadi saya minta tetap semangat, tetap solid, tetap saling membantu, saling mendorong, saling memberikan motivasi di antara kita. Jangan Amin. sampai ada yang ketinggalan. Ya. Amin. Yang dari Cikalong ditinggalkan aja, jangan begitu. Ada orang baik dari Ciamis, Pak Prof. Dari Ciamis, Pak Tatang, Tarja tinggalin aja lah. Orang Bandung aja bikin kelompokan. Jangan seperti itu ya. Tetap solid, semuanya harus saling memotivasi, saling mengingatkan. Amin, amin. Ya. Kalau perlu, Bapak ini kan semester 2 ya. Kuliah Pak Yuyus berarti berapa semester lagi ya? Untuk kuliah belajar seperti ini? 2 ya, 2. Kita sampai semester 3, Prof. Ininya agenda. Ya. Kita sampai semester 3 insya Allah. Iya, semester 3 berarti tahun semester 3 kita masih bisa bertatap muka seperti ini, online, offline mungkin. Setelah itu masing-masing. Sehingga di sanalah akan terjadi apa ya? Ada yang ketinggalan, ada yang cepat selesai, ada yang waktu kuliah diam aja selaku pendengar aja, tapi sidangnya duluan. Ada Pak Tatang seperti itu. Orangnya kelihatan dia aja. Sidangnya duluan Pak Sugeng. Saya yang duluan sidangnya Pak. Saya juga pendiam. Kalau menurut saya itu yang duluan itu Ibu Nur loh yang dari Cikalong itu. Oh gitu. Mudah-mudahan. Amin. Termotivasi karena jauh gitu. Bikin tun sawo, kalau Pak, semuanya harus. Bikin tun sawo. Iya. Iya. Dari semangat semuanya ya, Ibu. Amin, amin. Jadi semester 2, kemudian semester 3, metode penelitiannya sudah belum, Pak Tatang? Sudah semester 1 kemarin. Sudah. Kalau metode penelitian sudah, berarti Bapak Ibu sekalian sudah mulai bisa merancang proposal, ya. Insya Allah. Sudah mulai merancang proposal dan sudah mulai Bapak bisa menampilkan apa itu judul-judul yang akan Bapak bahas. Ya, siapa tahu ada kesamaan judul kan nggak boleh. Iya. Kemudian penelitian tidak boleh dilakukan di sekolah masing-masing. Kenapa? Yang sudah tahu kok diteliti gitu ya.
Jadi kalau Bapak ngajar di SMA 7, SMA 2, melakukan penelitiannya di SMA 2 jangan. Jeruk makan jeruk itu, ya. Tapi tetap harus di lokasi tempat yang lain. Pak Tatang Sutarjo melakukan penelitiannya di Ciamis. Tolonglah sekali-kali melakukan penelitian di Kabupaten Tasikmalaya, di Siap. Kota Tasik, ya, Siap, supaya insyaallah. betul-betul aneh gitu, ada hal baru gitu ya. Tidak boleh melakukan penelitian di lokasi yang betul-betul Bapak sendiri sudah tahu, itu nggak boleh. Ya, karena banyak terjadi teman-teman kita yang sudah lulus pada saat ditanya ini penelitian Bapak di mana, saya penelitiannya di Dinas Pendidikan kota mana Bandung, di bagian apa, saya yang diteliti adalah bidang apa gitu, bidang apa PAUD dan lain-lain. Nah itu ternyata di tempat kerjanya teman-teman dosen lain malah nggak boleh katanya, tapi tetap harus di dinas yang lain, di lokasi yang lain. Kan Bapak mau mencari ilmu. Kalau mencari ilmu berarti Bapak melakukan penelitian di lokasi yang lain, di tempat yang lain. Kalau Bapak melakukan penelitian di tempat Bapak bekerja, ya bukan mencari ilmu. Itu mah apa ya? Tinggal memfoto aja apa yang ada di tempat penelitian Bapak. Itu nggak boleh. Memang Bapak menguasai penuh, tapi ini tidak ada tambahan ilmu oleh Bapak. Untuk Bapak karena penelitiannya di tempat Bapak bekerja. Nah itu maksudnya. Paham ya? Paham, Pak. Silakan Pak Yuyus buatkan ini apa? Proposal-proposal. Kalau dengan saya Bapak boleh diskusi. Kapan saja, nomor HP saya ada. Siap. Kalau perlu ditampilkan lah kata Pak Tatang Sutarjo. Ini Prof. Nana, ini judul saya, ini bagaimana nih? Silakan tampil. Oke. Saya nanti akan bahas sedikit-sedikit. Pak Insyaallah. Yuyus juga men-share judulnya ini nih. Bagaimana nih Pak, kira-kira? Apa kualitatif atau kuantitatif? Ini lokasi penelitiannya bukan di tempat saya. Silakan di-share. Judulnya aja dulu. Walaupun berdasarkan metode penelitian mah, judul itu baru muncul setelah dilakukan penelitian. Tapi rata-rata mahasiswa kita itu penelitian heula anu dimunculkan deh, baru mencari data. Nah itu yang seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Pak Tatang punya judul, silakan di-share. Siap. Pak Yuyus punya judul, silakan di-share. Tolong Pak dikoreksi. Tolong Pak mungkin ada masukan. Saya siap ya. Iya, Saya terima siap. kasih Insya atas Allah. kesiapannya, Dan Pak. insya Allah mudah-mudahan saya juga dijadwal untuk menguji sidang Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Terima kasih sebelumnya. Saya tidak akan mempersulit. Saya insya Allah standby dan saya insya Allah kalau ada yang masuk ke HP saya pasti dijawab ya. Mudah-mudahan. Jadi semuanya bisa lancar. Kalau judul sudah mendapatkan persetujuan, katakanlah saya, teman-teman itu dokter Pak ya. Biasanya suka gendut ke profesor. Kalau kata profesor ini judulnya udah benar ini, bukan berarti egois ya, udah rasional, udah ilmiah, pasti dia mengikuti gitu. Itu maksud saya. Iya. Bapak tidak mengulang lagi. Siap. Kemudian kalau mau dibimbing sama saya, ini tidak mungkin semuanya. Nanti silakan Bapak bicara dengan prodinya. Tasik katakanlah dengan saya. Prioritas yang dekat ya Pak, prioritas yang berdekatan. Katakan boleh. Ciamis Tasik boleh, Ciamis Tasik. Sama Garut. Tapi saya ngebimbing S3 ada 6 calon dokter orang Jakarta semua. Orang Jakarta, kemudian orang Bandung. Jadi memang sehingga tugas saya ngajar di Pascasarjana UIN Bandung itu terbengkalai. Karena ternyata setelah saya diberi jabatan di sini banyak tugas-tugas yang harus saya tackle. Dan tugas mengajar saya di Pascasarjana UIN Bandung dilempahkan ke asisten saya, ke dosen saya, dokter-dokter. Nah, itu maksud saya ya. Pertama, saya memperkenalkan. Kedua, saya sudah mengenal Bapak dan Ibu sekalian, di mana tugas bekerja, di mana alamat.
Kemudian yang kedua, silakan Bapak Ibu sekalian kalau sudah muncul pemikiran judulnya kira-kira ini, boleh saya diskusikan. Nanti saya akan bicara dengan Prodi. Saya akan mengatakan bahwa kelas ini sudah banyak yang men-share judul-judul tesis. Saya akan lapor ke Ketua Prodi. Ketua Prodi pasti senang. Karena mahasiswa 37 ini harus dibimbing serentak, ini berapa lama ini? Ya. Kalau boleh tanya Pak Profesor? Iya Bu, ya Pak. Kalau boleh tanya masalah judul itu tesis? Boleh. Misalnya kita udah siap berikut latar belakang, pembatasan masalah, sampai ke metodologi dan sebagainya. Bolehkah Pak Profesor? Bapak sudah selesai proposal. Lagi konsep Pak Profesor. Proposalnya Boleh. udah ngikutin juknis. Tapi judulnya harus jelas dulu Pak. Oke. Yang lain tidak nyambung. Iya, siap Pak Profesor. Terima kasih atas arahannya. Luar biasa. Nah, gitulah kira-kira ya. Ya, insya Allah semuanya akan saya bantu. Makasih. Atep Ibu Sinta bantu, insya Allah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Banyak yang membantu Pak Yuyus. Iya. Banyak yang membantu saya. Saya dari birokrasi loh. Saya dari birokrasi. Tapi alhamdulillah saya yang paling cepat mantan birokrasi yang jadi profesor. Masya Allah. Di Tasik itu saya hanya yang jadi mantan birokrasi yang jadi biro besar Pak Tata. Luar biasa. Terserang. Iya. Mantan kepala Dipendak Kota Tasikmalaya. Allah. Saya mantan inspektur pengawas. Saya lah yang melakukan pemeriksaan dinas-dinas pendidikan, rumah sakit, PDAM, bagian keuangan dan lain saya. Kebetulan saya sudah akuntan, sudah akuntan, dan saya sudah dilatih di BPK hampir 40 hari, 40 malam. Ya, sehingga saya bersertifikat, saya sudah akuntan, sudah terdaftar di register negara. Teman-teman banyak yang gabung minta gabung ke Kasar Akuntan Publik. Waduh, ini belum selesai tugas negara saya, 1 tahun lagi selesai. Tapi ternyata ini diperpanjang lagi kalau pindah ke Uninus. Kalau udah jadi profesor itu begitu, diperpanjang lagi. Diminta 8 tahun kalau nggak salah, 7 tahun ya. Mudah-mudahan saya sehat. Alhamdulillah, amin. Ya. Kami juga nggak ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, kelihatannya untuk melimpah jadi dosen itu, guru itu masih ada peluang. Ya. Dulu tertutup. Untuk dari tenaga fungsional tidak boleh pindah jadi dosen UPI. Tidak boleh jadi dosen Siliwangi Unsil. Tidak boleh jadi dosen UPI Tasikmalaya, tidak boleh. Tidak boleh jadi dosen UIN Bandung. Sekarang boleh. Banyak teman-teman kita guru SMA, guru SD juga diminta untuk melimpah. Ya, melimpah. Makanya Bapak, Ibu nanti kalau sudah lulus S2, sudah loncat saya ya. Sudah loncat jauh. Sudah lulus S2, kalau Bapak ada keluarga, ada teman yang ngajar di UIN Bandung, di UPI Sumedang, UPI Tasikmalaya, di Unsil, masuk Pak. Setelah lulus, Bapak bisa melimpah jadi dosen tetap di perguruan tinggi negeri. Amin. UPI itu sekarang kelihatan membutuhkan. Alumni kita 2 orang sudah jadi dosen tetap di UPI Tasikmalaya. Dia itu apa? Mantan Camas, Pak. Yang satu mantan pengawas SMP. Ini udah jadi dosen tetap, udah keluar SK-nya. Nah, Bapak juga seperti itulah ya. Amin. Lebih-lebih di Pangandaran mau dibuka lagi katanya UIN. Oh. Kemudian di kota kabupaten yang mahasiswanya melimpah mungkin ada UPI lagi. Sumedang ada, Tasik ada, Purwakarta ada. Kan banyak UPI. Nah, itu kan dosen-dosen PAUD-nya kurang, Bu Nur. Dosen-dosen PAUD-nya kurang. Ya.
Kemarin juga ada yang nawarin nggak sanggup. Saking banyaknya itu yang peminat mahasiswa S1 PAUD banyak, Pak, di Oh, kabupaten. pantesan ibu jauh-jauh dari Cikalong S2 Pak udah S2 ya. Alhamdulillah. Dan bisa tambah ilmu banyak. Tuh, udah dicoret di bawah UPI. Luar biasa ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian juga harus seperti itu. Semangat. Makanya saya terus memotivasi Bapak Ibu sekalian supaya semangat. Mas Sugeng juga mau pindah ke UPI silakan. Mau pindah, ada kemarin sekalian ya ngomong sebentar lagi. Mudah-mudahan jadi motivasi teman kita yang di SMA mana ya? SMA 7 SMA berapa ya? Pak Basari itu, Pak Muhammad Basari. Dia di UT udah diterima. Ya, di UT Bandung udah diterima. Tinggal menunggu rekomendasi dari gubernur. Sudah direkomendasi, udah langsung diterima. Dia jadi dosen tetap UT. UT itu sejahtera, Pak. Saya punya dosen, punya anak ditempatkan di UT. Kebetulan di UT pusat, keliling Indonesia, banyak SPPD-nya. Dia kan harus nguji sidang. Dia harus memberikan materi. Gede tuh Pak Yuyus. Luar biasa tuh. Lagi pula S3-nya beasiswa. Dia sedang mempersiapkan guru besar. Dulu nggak ada seperti saya, zaman saya nggak ada. Tidak cukup, Bapak-Ibu sekalian? Iya, mohon izin, Prof. yang luar biasa, Silakan. Pak Profesor. Mohon izin, apa masih boleh bertanya sebentar, Prof? Boleh. Ya, sebelumnya terima kasih Prof informasi yang sangat luar biasa bagi kami dan tentunya memotivasi ya teman-teman. Luar biasa sekali ini Prof Nana ini. Yang berikutnya Prof berkaitan dengan bagaimana kami akan melanjutkan tentang penelitian seperti itu ya. Apakah penelitian yang kami lakukan itu harus tesis atau boleh jurnal seperti itu ya. Kemudian yang kedua Prof berkaitan dengan dosen pembimbing. Untuk penelitian ini untuk tesis, apakah dosen pembimbing yang saat ini tertera di Litera juga beliau menjadi dosen pembimbing kami nanti kelak dalam penelitian begitu Prof barangkali. Ternuhun Prof. Kalau tidak salah yang tercantum di Litera itu dosen akademik, Pak ya? Bu ya? Dosen akademik ya. Ya, dosen akademik. Nanti dosen pembimbing ditentukan oleh prodi, Bu ya. Oke. Tunggu aja. Yang jelas Ibu persiapkan aja proposalnya. Persiapkan judulnya yang menarik ya. Udah ada teman Pak Tatang itu. Yang lain sudah siap, Pak Yuyus? Insya Allah teman-teman di satu kelas ini pada prinsipnya sudah punya judul, bahkan sudah berlatih untuk membuat proposal. Nanti saya akan coba rekap judulnya. Nanti share di grup WhatsApp aja nggak apa-apa Prof ya, supaya minggu depan bisa kita review di Zoom meeting kalaupun masih dari izin Prof. Ya, masih ada waktu menjelang selesai perkuliahan kan ada waktu setengah jam, 1 jam. Boleh. Iya. Insyaallah. Betul. Supaya Bapak lebih mantap judulnya ini. Sehingga terhindarlah manakala ada teman kita yang ngambil judul yang sama. Judul yang sama kan jadi salah, harus dikurangi, harus direvisi total. Bagus Ibu Rita Mukti, persiapkan aja. Pak Erwin Lubis sudah siap ya. Siap Prof, mau bertanya izin? Boleh lah. Ya, nggak apa-apa ini walaupun di belakang saya coba nyimak dari awal sih Prof. Terkait dengan mata kuliah ini serta informasi-informasi tambahan yang Prof kabarin ke kami sehingga menambah semangat jadi 2000% nih Prof. Harus semangat. Iya, 2000%. Jadi begini Prof, jadi pada saat saya masuk di kelas 52 itu dosen pembimbing akademik mungkin ya, itu kan Dr. Yusuf yang dari Angkatan Darat itu ya, yang Bapak Brigjen. Nah, info terakhir itu
apakah beliau masih status di akademik ataukah sudah di mana tuh Prof? Masalahnya kemarin waktu saya mau pengajuan itu di KRS sudah langsung disetujui gitu. Apakah itu dari yang bersangkutan atau dari akademik, Prof? Mohon informasinya. Terima kasih Pak Erwin. Pak Brigjen Yusuf itu sekarang sudah off ya dari Uninus. Dia kemarin itu dengar-dengar mengajukan calon anggota dewan kalau nggak salah. Kemudian dia kan Brigjen ya. Mungkin pindah ke Unhan, kemungkinan ke Unjani gitu ya. Kalau sudah jenderal-jenderal itu tidak sulit mencari pekerjaan itu. Atau mungkin bisa juga pindah ke BUMN atau ke perusahaan-perusahaan multinasional. Sepengetahuan saya yang saya pernah dengar tadi malah kata dekan yang baru Pak Dr. Yoyok, beliau sudah tidak aktif lagi di Uninus Bandung. Jadi nampaknya Pak Erwin harus dikoreksi lagi ya, dikoreksi lagi. Ya, bagus Pak Erwin. Tidak bisa supaya jelas ya apakah masih aktif atau tidak. Sudah tidak aktif lagi Pak Erwin. Cukup? Saya Pak Jadi banyak yang bertanya ya. Gara-gara Pak Tata ini. Jadi ajang curhat Pak. Tapi info Bapak ini luar biasa Pak. Terima kasih sekali. Jangan dulu pulang masih kangen katanya Pak. Menyambung dari Pak Erwin Pak. Oh ya. Sebetulnya saya juga sama dengan Pak Erwin, dosen akademiknya. Brigjen Yusuf. Ya, nah kami juga kebingungan. Jadi harus bagaimana Pak untuk agar jelas gitu pembimbing kami itu siapa gitu Pak. Itu aja mungkin Pak Prof. Terima kasih. Nanti saya akan Prodi Bu ya, Pak Erwin, Pak Ibu Winda. Nanti akan saya konsultasikan ya ke Prodi. Kemudian nanti saya atau Ibu mengingatkan saya, Pak Erwin, Ibu Winda, mau menanyakan mengenai dosen pembimbing. Supaya saya ingat, kebetulan Ibu Deti sudah pulang. Kalau masih ada bisa langsung sama saya di telepon ya. Insya Allah minggu depan akan saya kasih kabar ya, Pak Erwin, Pak Lubis. Baik. Karena informasi terakhir, beliau sudah tidak aktif lagi di Uninus karena sudah pindah gitu, pindah tempat kerja. Ya. Cukup? Cukup Pak Profesor, terima Cukup. kasih Pada atas pertemuan yang luar biasa kesempatan ini. Semangat Pak ya, semangat ya. Semangat. Semangat ya. Yang dari Cikalong juga harus semangat ya. Tidak ada alasan jaringan terputus. Barusan sudah dicoba bagus. Ya. Bergelombang ya Pak. Iya. Tolong harus saling memotivasi. Saya minta semuanya satu kelas ini bersama-sama sidangnya gitu. Sidang proposal, sidang tesisnya bersama-sama. Lulus sama-sama, wisuda sama-sama. Senang Pak. Amin. Ya. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya baru pertemuan pertama padahal ya. Karena minggu yang lalu terputus. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa-apa yang sudah saya sampaikan. Amin. Materinya tadi sudah cukup bagus ya Bapak Ibu sekalian. Pemapar maupun yang bertanya itu luar biasa. Sehingga saya juga jadi bertambah dari ilmu ini. Itu barangkali terima kasih. Kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan minggu depan kita kompak lagi seperti ini, diberikan kesehatan ya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Saya lab duluan ya. Iya. Betul dulu Pak. Ya, sama-sama. Semangat. Assalamualaikum. Aduh Pak Asep, kita ngajarin tumbal. Makasih Pak.